Amin. Puji Tuhan, bagian firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, kalau di bagian awal-awal yaitu di dalam pasal 41 mulai ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7 itu bicara tentang apa yang Tuhan sudah kerjakan atas umat Israel. Amin. Bahkan atas bangsa-bangsa, bahkan atas setiap lawan-lawan dari bangsa Israel pada waktu itu ya. Karena kalau kita kembali melihat sejarah bangsa Israel, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ya bangsa Israel ketika mereka dituntun oleh Tuhan keluar dari tanah Mesir, keluar dari tanah perbudakan, ya mereka tidak langsung sampai ke tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Amin saudara, ya orang tahu bersama bahwa ada sekitar 40 tahun mereka harus terputar-putar di padang gurun ya. Mereka harus berjumpa dengan berbagai lawan-lawan mereka, musuh-musuh mereka, dan mereka harus ya mengalami apa yang namanya peperangan demi peperangan, ya kan? Harus mengalami apa yang namanya proses demi proses ya. Barulah mereka tiba di tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Dan ketika melewati berbagai proses itu ya, di dalam ayat-ayat yang pertama dan selanjutnya itu dikatakan bahwa Tuhanlah yang bekerja, Tuhanlah yang menolong, Tuhan yang sudah menyerahkan bangsa-bangsa, Tuhan yang sudah ya membuat bangsa-bangsa ya lari daripada bangsa Israel atau mundur dari bangsa Israel. Bahkan ada beberapa kisah, beberapa peristiwa yang dituliskan di dalam Alkitab ya, bangsa Israel hanya menonton dan Tuhan yang bekerja, tangan Tuhan yang bekerja, tangan Tuhan yang ya menghancurkan, mengalahkan setiap lawan-lawan mereka. Ya oleh karena itu ya dikatakan, saya tidak akan uraikan satu persatu. Ya, ayat 6 di situ dikatakan ya, yang seorang menolong yang lain dan berkata kepada temannya, kuatkanlah hatimu, saudara ya. Bangsa Israel pada waktu itu ya sempat mengalami masa-masa yang sukar, masa-masa yang ya Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan mereka. Oleh karena juga seringkali juga mereka menyakiti hati Tuhan. Seringkali juga mereka melakukan apa yang Tuhan tidak kehendaki di dalam kehidupan mereka, saudara ya. Sehingga ya tangan Tuhan juga ya datang dalam kehidupan mereka, saudara ya. Karena Tuhan itu adil, Tuhan itu kudus, Tuhan itu suci. Dia tidak bisa kompromi dengan dosa ya. Kalau orang yang melawan Tuhan, orang yang menjadi musuh Tuhan, ya akan berhadapan dengan Tuhan. Amin saudara ya. Karena itu mari dalam kehidupan kita hari-hari ini kita tetap ya di dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita menjaga setiap pribadi kita dengan Tuhan supaya benar-benar kehidupan kita terkoneksi dengan Tuhan. Amin. Ada lagu yang berkata, ku terhubung denganmu. Saudara, kalau kita terhubung dengan Tuhan, ya kita pasti akan senantiasa mengenal, mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin saudara. Kami punya radio, itu sudah lama sekali itu radio ya. Beberapa tahun ya putar-putar karena kemarin mengalami gangguan ya. Tetapi beberapa waktu lalu ketika Pak Adit cobain masih hidup, masih bisa bunyi ternyata ya. Tapi memang harus bantu dengan kabel kasih taruh di sambung di antena, kasih ke atas itu kabel supaya terkoneksi ya, terhubung dengan dia punya jaringan ya, jaringan radio ya. Tapi kalau tiba-tiba kabel itu jatuh, ya hilang dia punya koneksi ya. Sehingga bukan siaran radio yang kedengaran, bukan suara yang indah yang kedengaran, tapi itulah kehilangan signal gitu ya, suara yang keras-keras dan tidak tahu apa itu saudara ya. Demikian juga kehidupan kita dengan Tuhan. Amin. Kalau kita terputus hubungan kita dengan Tuhan, saudara, ya maka yang terjadi adalah ada teman-teman bilang error. Ada teman-teman bilang ya kita tidak lagi bisa membedakan mana ya yang menjadi kehendak Tuhan, mana yang bukan. Ya, karena ada beberapa orang yang berpikir, oh ini Tuhan ada suruh, ini Tuhan mau. Ya, tetapi kadang-kadang kemauannya sendiri, saudara. Ya, karena tidak sesuai dengan apa yang menjadi maunya Tuhan. Bahkan sekarang pun saudara kita mesti waspada dan berhati-hati. Ya, yang kelihatan pun pengajaran, yang kelihatan pun ya firman yang disampaikan, tetapi ternyata ada juga yang sudah mulai melenceng saudara ya. Orang bilang beti kebenaran yang pembenaran saudara. Ya, karena kebenaran beda dengan pembenaran saudara. Kalau kebenaran itu benar-benar dari Tuhan. Kalau pembenaran itu ada ya pikiran manusia, pendapat manusia, pandangan manusia. Ya, akhirnya dikatakan itu sebagai sebuah
Karena itu kita mesti hati-hati hari-hari ini saudara ya, lebih waspada, lebih peka lagi ya, sehingga kembali saya katakan jangan sampai kita hilang koneksi kita dengan Tuhan. Amin saudara, tetap di dalam hadirat Tuhan, tetap di dalam kehendak Tuhan, sehingga Tuhan yang akan selalu ya menyatakan apa yang menjadi kemauannya atas setiap kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan ya, saya tidak akan uraikan satu persatu. Kemarin waktu saya baca-baca, saya langsung kalau di HP kok itu langsung boleh copy paste kan, langsung salin, saya ambil ayat ini, saya taruh di note dari HP itu ya, supaya sewaktu-waktu ada rema firman Tuhan ya, saya sampaikan firman Tuhan ini. Saudaraku, pada bagian yang kedua atau perikop yang kedua dikatakan Israel hamba Tuhan ya. Jadi yang pertama dikatakan apa yang sudah Tuhan kerjakan atau umat Israel. Kemudian perikop selanjutnya itu Israel sebagai hamba Tuhan ya. Saya percaya kita semua adalah Israel secara rohani. Kemarin hamba Tuhan jelaskan bahwa ya sebenarnya itu keselamatan itu hanya bagi umat Israel. Amin saudara. Ya, keselamatan sebenarnya itu hanya bagi umat Israel. Karena memang orang tahu umat Israel itu umat pilihan Tuhan ya. Tetapi ya dikatakan dalam bagian bacaan firman Tuhan yang lain dikatakan bahwa ya aku datang kepada milik kepunyaanku, tetapi milik kepunyaanku tidak menerima ya, milik kepunyaanku menolak aku. Amin saudara. Sehingga keselamatan diberikan kepada bangsa-bangsa lain ya, sehingga kalau di perjanjian baru itu dikatakan bahwa kita ini adalah Israel cangkokan. Amin saudara, yang dicangkokkan kepada batang aslinya atau induk pohonnya, yaitu bangsa Israel saudara ya. Sehingga firman Tuhan berkata, sedangkan dia punya pohon saja tidak tidak segan-segan Tuhan tebang saudara, apalagi kita yang hanya cangkokan. Amin saudara. Karena itu saudara diingatkan untuk kita tidak menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, grace. Amin saudara. Ya, kemurahan Tuhan atas setiap orang, siapapun dia yang mau menerima dia sebagai Tuhan dan juru selamat di dalam kehidupannya. Saya bersyukur ketika saya lihat postingan-postingan di Facebook, di reel di berbagai negara yang tadinya ya menjadi minoritas kekristenan, tetapi sekarang begitu ya berkembang, begitu lawatan Tuhan atas bangsa-bangsa. Amin saudara. Ya, firman Tuhan sementara digenapi dan akan tetap digenapi, bahwa Injil kerajaannya harus sampai ke seluruh ujung bumi saudara ya, supaya setiap orang boleh ya bertobat dan diselamatkan ya, karena Tuhan tidak mengendaki satu manusia pun binasa. Sehingga ya di dalam Yohanes 3 ayat 16 itu sangat luar biasa saudara ya. Barang siapa yang percaya kepadanya, barang siapa percaya kepada karya penebusan yang sudah Tuhan kerjakan atas seluruh umat manusia, maka dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal ya. Kalau kita kilas balik dalam Alkitab saudara, terlalu banyak ya peristiwa-peristiwa di mana Tuhan disakiti hatinya oleh bangsa Israel. Amin saudara. Ya, mereka menyembah berhala, mereka melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang sangat menjijikkan di mata Tuhan saudara. Ya, sehingga mulai dari zaman Nuh Tuhan ya musnahkan seluruh bumi apa yang ada di dalamnya, kecuali ya Nuh dan keluarganya. Amin saudara. Lagu sekolah minggu, Nabi Nuh dan istrinya, 2 anak lelaki, 2 anak mantunya masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 jiwa selamat, dan tentunya hewan-hewan yang Tuhan suruh angkut di dalam bahtera. Amin saudara ya. Kan tadi malam orang pulang dari Tondano ya, ada makan, ada ayam kampung dan ayam daging. Anak-anak bilang, mana yang lebih dulu Tuhan ciptakan, ayam daging atau ayam kampung? Telur atau ayam? Ya, pastinya ayam, karena waktu Tuhan menciptakan binatang
binatang ya. Tuhan tidak ciptakan telur ayam, telur itik, telur puyuh, tidak saudara. Tuhan ciptakan ayam, bebek, kuda dan lain sebagainya saudara ya. Jadi saudaraku, kita bersyukur kita punya Tuhan yang dahsyat saudara ya. Dikatakan di ayat-ayat sebelumnya, siapa ayat yang kedua, siapakah yang menggerakkan dia dari timur, menggerakkan dia yang mendapat kemenangan di setiap langkahnya, yang menaklukkan bangsa-bangsa ke depannya dan menurunkan raja-raja. Saudara, Tuhan yang mengerjakan semuanya itu. Amin saudara. Tuhan yang telah mengalahkan setiap musuh-musuh dari bangsa Israel, sehingga mereka senantiasa mengalami apa yang namanya kemenangan saudara ya. Tidak lama lagi tahun semua selesai dengan tahun 2024 ya. Rupanya ada parasa. Pada saat orang baru ya, belum lama ada merayakan Natal tahun lalu, tahun baru. Tidak lama lagi, beberapa hari lagi kita sudah ada di tahun yang baru. Ya, ada hamba-hamba Tuhan bilang bahwa ini masa-masa percepatan ya. Masa-masa percepatan. Kenapa ada masa-masa percepatan? Karena Tuhan tidak mau orang-orang kudusnya yang sudah lama di dalam Tuhan itu jatuh. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Dunia semakin jahat dengan segala apa yang ada di dalamnya saudara ya. Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di dunia ini saudara ya, kadang-kadang saja masuk akal saudara ya. Itu kejahatan ya. Barusan kami ke Tondano ya, berkunjung ke salah satu umat Tuhan yang ada di Tondano ya. Ibu ini bilang, kita pecucu di sini, mana apa dia sepigi lagi karena polisi kan harusnya mau libur. Pimpinan sopagi ada pembunuhan lagi di mana Tutuyan sana. Saudara harus pergi lagi saudara. Ada anak-anak bilang, kenapa lagi ada pembunuhan di mana itu? Seorang bayi dipotong-potong lagi. Waduh, ini kejahatan dunia ini semakin ya menjadi-jadi saudara ya. Kalau memang firman Tuhan dikata dunia ini bukan semakin baik, amin saudara. Hari-hari ini semakin jahat. Jadi kalau tidak ada masa percepatan, bukan tidak mungkin ada orang-orang kudus yang akan jatuh dalam berbagai ujian, dalam berbagai pergumulan kehidupan, dalam berbagai bentuknya. Apakah ujian ekonomi, ujian-ujian yang lain saudara, yang bisa menyebabkan anak-anak Tuhan yang notabene-nya sudah sekian tahun, puluhan tahun ikut Tuhan, bisa mereka ya lari dari Tuhan ya, murtad, keluar dari rencana Tuhan. Oleh karena itu sekali lagi masa-masa ini adalah masa-masa percepatan ya. Tidak terasa 1 tahun sudah berlalu saudara ya. Tidak terasa satu tahun. Sedikit lagi saya bertugas di Kecamatan Tomohon Timur ya. Tidak terasa begitu cepat waktu ini berlalu. Amin saudara. Karena itu kembali kepada firman Tuhan, mari saudara ya kita tangkap apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan atas setiap kita. Pelihara hidup kita di dalam Tuhan, pelihara ya kedewasaan iman kita di dalam Tuhan ya. Yang masih kadang-kadang lebih lagi saudara berjuang untuk mencapai apa yang namanya kedewasaan rohani. Jangan rohani kita ya 20 tahun lalu bertobat, berapa puluh tahun lalu bertobat, masih rohani yang kanak ya. Saya lihat di Riau saudara ya. Saya lihat di Riau itu dalam sebuah rumah itu ada dia punya dia punya dia punya status, ada bilang begini ya, umur tidak menentukan sebuah kedewasaan ya. Dikasih di situ video seorang anak kecil mungkin sekitar 3 tahun ya, 3 tahun ya. Dia tahu ibunya lagi sakit ya. Ibunya lagi sakit dan ibunya juga lagi merawat adiknya yang masih bayi saudara ya. Ibunya pergi kasih tidur, dia punya adik yang masih kecil. Tahu enggak nih apa yang ini anak umur 3 tahun lakukan saudara? Saya kasih lihat di video itu, habis dia bermain, dia langsung bereskan itu apa yang sudah ambor-ambor dia bereskan, dia menimpang saudara. Ya, luar biasa saudara. Yang anak kecil tetapi bisa memperlihatkan sebuah kedewasaan ya. Terkadang orang besarnya nggak bisa seperti itu padahal usia dewasa saudara ya. Kedewasaan itu dilihat dari cara hidup kita ya. Kedewasaan itu dilihat dari sikap hidup kita
kita, ya, ketika kita menjalani hari-hari kehidupan kita, saudara, ya, apakah di dalam keluarga, apakah di dalam pekerjaan, pun di dalam pelayanan, saudara, ya, ada jangan di pelayanan, saudara, ya, pengiringan kepada Tuhan, ya, cuma tak singgung sedikit orang bilang tapela besar, tak sontong sedikit tapela besar, saudara, ya, mulai meraju, mulai tidak aktif melayani, mulai tinggalkan pelayanan, saudara. Bahkan juga, saudara, ya, kemarin saya dengar khotbah dari seorang hamba Tuhan di Facebook, jangan karena pekerjaan, jangan karena so terlalu sibuk, ya, so tidak melayani, so terlalu sibuk, so diberkati, saudara, so tidak melayani, saudara. Padahal orang tidak tahu itu berkat dari itu Tuhan. Kalau Tuhan ambil itu pekerjaan, Tuhan ambil itu segala sesuatunya, begitu gampangnya, saudara, ya. Karena itu jangan karena kesibukan, jangan karena pekerjaan, jangan karena hal-hal yang ada di dunia ini yang sebenarnya cuma bonus yang Tuhan ada kasih buat kita, saudara, ya, orang tinggalkan pelayanan, orang mulai lalai melayani Tuhan, saudara, ya. Kami beberapa hari ini sekalipun orang bilang itu antara itu kesempatan orang libur tinggal di rumah, tapi harus melayani. Kemarin dulu diajak ke ibadah Natal di Minanga, saudara, semua dekat itu ibadah, tiba-tiba dapat suruh pimpin pujian agang karena yang mau bertugas belum datang, so DP mau mulai, ya, melayani lagi, saudara. Tadi malam Pak Adri ibadah rukun keluarga, sebenarnya bukan yang mau khotbah, tapi itu pendeta yang mengkhotbah. Jam 8 lewat, semua setengah 9, katanya tolong kasih obat waktu jam 8. Jam 8 lewat semua setengah 9, pendeta belum sampai karena ada Pak pimpin lagi di sebelah, Pak Adri juga yang melayani, saudara, ya. Orang harus siap sedia, saudara. Apapun waktunya, baik tidak baik waktunya, kita harus siap sedia. Makanya Tuhan mau kita selalu memperlengkapi diri, amin, saudara, ya. Setiap waktu yang kita jalani itu adalah hari-hari kita hidup bersama dengan Tuhan, terkoneksi, terhubung dengan Tuhan, sehingga orang tidak, ya, kehilangan signal dengan Tuhan. Dan saudara, ya, apa yang menjadi kemauan Tuhan itu yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Saudaraku, kita lanjut pada poin yang berikut, saudara, ya. Dikatakan ayatnya yang ke-8, tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub, yang telah kupilih keturunan Abraham, yang kukasihi, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Amin, saudara. Tuhan yang memilih setiap kita. Amin, saudara. Ya, Tuhan yang telah menetapkan kita, Dia yang telah memanggil kita dari ujung-ujung bumi, ya. Orang yang dulunya, ya, tidak berarti, orang yang dulunya hidup di dalam dosa, orang yang hidup dulunya mungkin orang hidup kacau balau secara ukuran dunia ini, saudara. Tetapi Tuhan panggil kita, Tuhan bawa kita hidup di dalam rencananya, saudara. Karena Tuhan mau setiap kita ada di dalam, ya, maksud dan kehendak Tuhan. Amin, saudara. Ya, Tuhan mau setiap kita, ya, hidup menurut apa yang Tuhan, ya, tetapkan dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Kita lanjut ayat yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, ya. Mengakhiri 2024 masuk 2025. Ada pendeta-pendeta lain bilang, ya, tahun depan itu masih misteri, tahun depan itu masih tanda tanya. Tetapi orang-orang di dalam Tuhan, kita tidak hidup di dalam ketakutan. Amin. Kita tidak hidup di dalam kekhawatiran, ya, kita tidak hidup di dalam kebimbangan, karena kita percaya Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kita, ya. Dikatakan aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin, saudara. Ya, Tuhan yang akan menolong kita, Tuhan yang akan meneguhkan setiap kita. Ya, kalau kita rewind ke belakang, ada banyak sekali peristiwa-peristiwa di dalam kehidupan kita pribadi maupun keluarga yang secara manusia kita tidak mampu, kita tidak sanggup. Tetapi kalau sekali lagi kita bisa ada hingga hari
Ya, semua karena Tuhan. Semua karena Tuhan yang selalu menolong, yang selalu meneguhkan kita, yang selalu mengangkat kita. Saudara, beberapa hari yang lalu waktu ada di Tondano, tiba-tiba saya rasa sakit kepala yang sangat sakit, saudara ya. Tadi ditawarkan mau minum kopi, biasanya kita ini nyanda karena memang sakit kepala, sangat sakit sekali, saudara ya. Pulang dari Tondano, singgapi obat, saya tumpang tangan dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa, saya tidak izinkan sakit kepala yang ini ada dalam kehidupan saya. Ya, besoknya malam sudah agak mending. Besoknya lagi, saudara, ya memang sakit sekali, saudara. Saya minum obat, saya langsung bilang suami, tolong papi berdoa, tumpang tangan. Saya habis suami berdoa tumpang tangan, saya tetap doa. Ya, saya basah roh, saya usir setiap sakit penyakit, saudara ya. Luar biasa kan kalau datang ini sakit kepala. Saya kadang sekali mengalami yang semacam itu, mungkin masuk angin terlalu banyak. Ya itulah biasa kan aktivitas di malam hari, saudara. Ya, sehingga mengalami sakit kepala. Tapi puji Tuhan, ya cuma dengan doa, amin. Cuma karena kita selalu ada hubungan yang baik dengan Tuhan, hubungan yang intim dengan Tuhan, saudara. Terus cuma dia bilang, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus aku sembuh, amin, saudara. Aku sembuh, aku dipulihkan, ya, sehingga selalu ada kekuatan, selalu ada pertolongan bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan, ya. Dikatakan ayat 11, sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa, ya. Dalam menjalani hidup kita bukan ada persoalan banyak, saudara ya. Di tempat kerja apalagi, ya saudara, di pelayanan pun pasti ada, saudara. Apalagi dalam keluarga, rumah tangga, saudara. Kalau orang tidak di dalam Tuhan, tidak kuat iman, saudara, ya ada orang bilang, orang dunia bilang orang bisa embang. Karena ternyata banyak ya yang notabene dulu melayani Tuhan dengan dahsyat, dengan luar biasa, dengan berapi-api, bahkan sampai usir-usir setan sekalipun, sekarang sudah melayani, saudara, ya. Karena sekali lagi ya dunia ini ya begitu banyak ujian, begitu banyak pergumulan, saudara. Ya, kalau orang tidak benar-benar mengandalkan Tuhan, ya sekali lagi orang bisa embang seperti yang lain-lain, saudara ya. Kita bersyukur ya, cuma karena kasih karunia, amin, saudara. Ya, sekalipun ada banyak ya lawan kita, ada banyak pergumulan, ada banyak ujian-ujian, ya, tetapi Tuhan meluputkan kita, amin. Tuhan melepaskan kita dari semuanya itu. Ayat 12, engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemui mereka, ya. Bahkan Tuhan berdamaikan kita dengan musuh-musuh kita, ya. Dikatakan orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa, saudara. Kita akan menikmati apa yang namanya ya hidup dengan penuh damai sejahtera, hidup dengan penuh kemenangan, ya. Tetapi saudara ya harus lewati dulu itu proses, amin, saudara. Ya, sekali lagi bukan tidak ada persoalan, bukan tidak ada masalah, ya. Ada orang bilang kalau meninggal ya habis masalah, sehingga ada beberapa orang ya untuk menyelesaikan masalah ada yang gantung diri. Saya sempat lihat kemarin di Reels, anak muda sepasang lagi pacaran, mungkin karena sudah melakukan yang belum seharusnya dilakukan, akhirnya gantung diri sama-sama. Mereka pikir dengan mereka meninggal dunia habis masalah. Mereka tidak tahu, saudara, di balik kematian ada persoalan, saudara. Apakah kau akan ada menikmati hidup yang kekal atau kematian yang kekal, saudara? Surga atau neraka? Ya, bukan berarti setelah kematian no problem, no, saudara. Di sini malah setelah kematian adalah the great problem, ya, masalah terbesar, persoalan terbesar, saudara, ya, kisah yang terbesar dalam kehidupan setiap orang, yaitu sekali lagi kematian kekal atau kehidupan yang kekal, saudara. Orang yang hidup di dalam Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, tetap setia sekalipun ada persoalan, sekalipun ada masalah, sekalipun ada badai, sekalipun ada ujian-ujian yang menyakitkan, saudara, ya, tetapi ketika dia tetap tinggal di dalam Tuhan, tetap mengasihi Tuhan, tetap mencari Tuhan, maka dia akan melihat pertolongan Tuhan dan janji-janji Tuhan digenapi dalam
kehidupannya. Amin saudara. Ya, kami keluarga bukan tidak ada masalah. Ini 5 anak kasih apa yang mengurus pada orang, ya yang kuliah, yang sekolah setiap hari, saudara. Bukan tidak ada persoalan, ada saudara ya. Kadang-kala juga kalau orang di rumah, kadang-kala cuma karena apa ya, ayam goreng, mirai soba marah. Ya, marah Pak Aci ya, pas apa ini kita pe ayam gitu. Saudara, kita cuma bilang jangan peributkan makanan yang hanya ya sedikit lagi, setelah dikunyah sedikit lagi pergi ke jamban itu, sekalipun makanan yang seenak apapun ya. Saya heran itu ada makanan yang apa ya, yang telur ikan itu ya, telur ikan yang kenapa kaviar ke apa itu ya. Harganya sampai puluhan juta saudara. Mau makan satu piring begini sampai puluhan juta, mungkin khasiatnya tahu ya, sangat-sangat berkhasiat. Tapi saya pikir setelah mereka makan itu habis itu mereka akan ke jamban semuanya. Ya berlalu begitu saja saudara. Ya terlalu banyak manusia yang membuang-buang saudara energi untuk sesuatu yang tidak terlalu penting saudara ya. Terlalu banyak orang yang ya apalagi di momen-momen Natal begini saudara, wah luar biasa saudara ya. Itu Pak Karel dia, di Tondano itu bokeh sesore sampai di 150.000, 160 ada di Tomohon, ada yang bilang sore-sore sampai 190.000 itu bokeh 1 kilo. Tapi tetap orang cari, tetap orang beli saudara ya. Ya begitulah saudara. Mungkin pikirnya cuma 1 tahun 1 kali nih mau makan ini. Sejadi barang langka sekarang itu B2 saudara ya. Tetapi saudara, saya percaya trompet sukacita tidak tergantung pada hal-hal yang demikian. Amin saudara ya. Orang bikin dadar jual makan dengan lahap saudara ya, yang penting ada sukacita ya, itu yang ya membahagiakan. Amin saudara ya. Tapi kalau ada tidak apa-apa saudara, kalau ada babi putar ya orang makan rame-rame saudara. Tapi saudara, segala sesuatu itu saudara hanya sifatnya sementara. Amin saudara. Mari orang mengejar perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang Tuhan mau taruh dalam setiap kehidupan kita, karena Tuhan punya tujuan ilahi dalam setiap kehidupan kita. Amin saudara ya. Yang tua, yang muda, Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita ya. Dikatakan ayat yang ke-13, sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut. Amin saudara. Jangan takut, akulah yang menolong engkau. Apa yang kita mau takutkan dalam kehidupan kita ya? Kalau di pekerjaan, jabatan kau ya, apa yang kita takutkan? Semuanya dari Tuhan. Dia yang punya kuasa untuk meninggikan, dia juga yang punya kuasa untuk menurunkan saudara. Karena itu serahkanlah segala kehidupanmu kepada Tuhan ya. Jangan mengandalkan manusia, karena firman Tuhan berkata terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Saudara, andalkan Tuhan di dalam segala sesuatu. Amin saudara. Luar biasa firman Tuhan saudara ya. Aku ini Tuhan Allahmu, dia yang akan memegang tangan kananmu ya. Dia yang akan menolong, dia yang akan melepaskan kita saudara. Sehingga sekalipun yang ada yang bilang tahun depan itu 2025 itu tahun yang masih tanda tanya, tahun yang masih misteri, tetapi kita anak-anak Tuhan ya, kita percaya bahwa penyertaan, pemeliharaan, campur tangan dan pertolongan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin saudara. Kita lanjut pada ayat yang selanjutnya. Langsung di ayat 16. Engkau akan menampi mereka, lalu angin akan menerbangkan mereka, dan badai akan menyerahkan mereka. Tetapi ya saudara, lihat bagian yang terakhir ya. Tetapi engkau ini akan bersorak-sorak di dalam Tuhan dan bermegang di dalam yang Maha Kudus Allah Israel. Amin saudara. Kita akan bersorak-sorai, kita akan bersuka cita, kita akan bermegah di dalam Tuhan ya, karena penolong kita adalah Tuhan, karena sumber kekuatan pengharapan kita adalah Tuhan. Dia yang tidak akan
meninggalkan kita, Dia yang tidak akan melepaskan kita, tetapi Dia akan memberikan kemenangan bagi setiap kita. Amin. Saudaraku, demikian firman Tuhan. Saya tidak akan terlalu panjang berbicara di pagi hingga siang hari ini. Mari saya untuk kita bangkit